Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tammah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Masuk kitab masih pada muamalah. Dalam kajian ini dijelaskan uang palsu dan sistem peredaran mata uang. Tarwiju zaifi minad darahimi fi asna'in naqdi fahuwa zulmun. Mengedarkan uang palsu dari berbagai macam dirham pada sistem keuangan adalah kezaliman. Id yastadirru bihil mu'amil illam ya'rif, karena dapat memudaratkan atau dapat mencelakakan orang yang melakukan muamalah, orang yang melakukan transaksi apabila dia tidak mengetahuinya. Jadi kalau dia tidak tahu, dia melakukan transaksi keuangan menggunakan uang palsu, itu bisa merugikan. Bukan hanya merugikan orang yang melakukan penjualan, tetapi juga orang yang membeli juga dirugikan. Jadi penjual dan pembeli dirugikan. Kenapa? Karena barang ditukar dengan uang yang palsu. Jadi kalau 100 rupiah punya kita itu kemudian dibentuk dengan uang palsu, maka itu berbeda. Uang palsu pada masa yang lalu juga itu terjadi. Tetapi uniknya di dalam kitab ini yang disebutkan itu fi asna'in naqdi minad darahim, sistem peredaran mata uang yang bisa dipalsukan itu adalah dari dirham, bukan dinar. Di masa yang lalu sistem mata uang itu kan dua, ada dinar, ada dirham. Kalau dia dinar berarti emas, jadi pakai uang benggol. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 dirham sama dengan 2,975 perak. Itu dia. Kalau pakai dinar dan pakai dirham di masa yang lalu. Dan itu terjadi selama berabad-abad. Dirham itu mata uang yang berasal dari Persia. Kalau Persia sekarang Iran. Dinar itu mata uang dari Romawi. Romawi kalau sekarang itu daerahnya di Irak. Dua sistem mata uang itulah yang beredar pada masa itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada, bahkan Rasul menguasai jazirah Arab serta menguasai sebagian kecil wilayah Romawi. Pada masa Umar bin Khattab juga menguasai Parsi. Mata uang yang dua ini, baik dinar ataupun dirham, itu tetap dijadikan sebagai patokan. Belum ada perubahan terhadap gambar dan lain sebagainya. Yang penting uang itu ya emas. Dari mana? Romawi. Uang itu ya dirham, perak. Dari mana? Dari Persia. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yakni masa kekhilafahan Muawiyah atau Umayyah, digantilah bentuknya. Ada lambang-lambang Islaminya.
Tapi di masa Nabi belum ada lambang-lambang Islam itu. Di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan itulah baru diubah sedikit. Kenapa? Karena pada saat itu kekuatan Islam sudah mendunia. 2/3 dunia sudah dikuasai oleh umat Islam dengan pimpinan seorang khalifah di masa yang lalu. Nah, setelah kejatuhan Khilafah Utsmani tahun 1924, mata uang dinar dan dirham mulai diperdebatkan. Kenapa? Kekuatan Islam sudah tak ada lagi. Masing-masing orang-orang Eropa ingin membuat mata uang. Dulunya orang Eropa itu juga menggunakan dinar dan dirham. Setelah kekuatan Islam semakin memudar, barulah kemudian mereka berpikir untuk menggunakan mata uang. Tersebutlah misalnya Inggris pound sterling, ya kan? Kemudian Amerika dolar. Mata uang ini saling bercerakuk di sana kemari. Mereka mencari tempatnya masing-masing untuk mengedarkan mata uang. Akhirnya perang mata uang. Inggris dengan Inggris rayanya, termasuk di wilayah Malaysia, wilayah Yaman dan sebagainya. Amerika juga begitu. Tetapi belakangan Amerika semakin kuat. Tahun 1944 terjadilah yang disebut perjanjian Bretton Woods. Tak boleh lagi orang mendasarkan mata uangnya pada emas dan perak, wajib pada dolar. Jadi Amerika sudah memonopoli mata uang. Kalau kemarin kita cerita terkait dengan monopoli, kan ada dua. Ada monopoli barang, ada monopoli harga. Dua-dua diharamkan di dalam Islam. Baik monopoli barang maupun monopoli harga, ini diharamkan di dalam Islam. Ternyata ada satu lagi, monopoli mata uang. Tidak boleh. Negara-negara yang menggunakan mata uangnya emas dan perak kena hukum setelah adanya perjanjian Bretton Woods. Dulu Indonesia sempat mata uangnya dilandasi dengan emas, sehingga tidak ada yang melakukan intervensi terhadap mata uang. Sekarang tidak bisa. Dolar. Pertanyaannya, dolar dilandasi mata uang? Tidak. Mata uang emas atau perak? Tidak. Ternyata tidak. Tidak ada lagi. Terjadilah inflasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Mata uang rupiah sangat rentan sekali dengan inflasi. Rentan sekali. Kenapa rentan? Dulu kita punya uang 1.000 rupiah, bisa beli apa? Banyak yang bisa kita beli. 1.000 rupiah dulu banyak. Ya, Bapak yang lebih tua mungkin tahu lah ya. Saya agak lebih muda. Setahu saya dulu 1.000 rupiah itu bisa beli kerupuk jange itu 10 biji waktu masa saya ya. Naik angkot berapa? Dari Tanjung Padang Bulan PP 1.000 perak. 1.000 dulu. Tahun 85. Iya. Sekarang tukang parkir dikasih 1.000 pun tak mau dia. Sekarang tak mau dia. Tadi saya di Medan parkir berapa bang? 3.000. 3.000 sekarang parkir. Bahkan di ujung mana kemarin saya parkir nggak mau dia 3.000. Dia minta kalau nggak siap saya 5.000. 5.000 nggak mau dia 3.000. Ada mau 3.000. Terjadi inflasi, semakin parah mata uang ini. Nggak tahu kebijakannya ke depan, saya juga nggak tahu. Bayangkan ketika menggunakan mata uang dinar dan dirham. Di zaman Nabi, harga ayam itu 1 dirham. Di zaman Nabi, harga kambing itu 1 dinar. Lihat berapa abad. 1 dirham 2,975. Sekarang harga perak berapa? 1 gram. Ada yang katanya 80, ada yang 100 macam lah kan. Taruhlah 3 gram perak. Itu sekitar 200.000. Bisa beli ayam sekarang? Bisa? 1 dinar 4,25 gram emas.
Sekarang di zaman Nabi harga kambing, satu ekor kambing itu 1 dinar. Harga kambing. Sekarang emas 1 gram berapa? 1 juta ya? 1 juta. Berarti kalau 4,25 gram emas itu sudah 4 juta lebih. Bisa beli kambing? Bisa. Coba lihat. Inflasinya tidak ada. Zaman Nabi sampai sekarang tetap harga kambing 1 dinar. Zaman Nabi sampai sekarang tetap harga ayam 1 dirham. Tidak terjadi inflasi. Pernah sekali terjadi inflasi, kenapa? Karena pada saat itu emas sulit didapat. Cuma itu sajalah terjadi inflasi. Emas sulit didapat. Karena untuk mengedarkan mata uang menggunakan emas, pertukarannya sama. Pertukarannya sama. Kalaupun misalnya kita menggunakan mata uang substitusi, namanya mata uang substitusi, namanya rupiah. Kalau misalnya ada emas, ketika katakanlah Departemen Keuangan mengeluarkan mata uang, harus ada emas, maka dolar tidak akan mungkin bisa semena-mena untuk menggoyang mata uang tadi itu, nggak mungkin. Jadi mereka menggunakan monopoli. Monopoli apa? Monopoli mata uang. Tetapi sekarang saya baca-baca di media sosial, orang sudah mulai ingin menumbangkan dolar karena tidak percaya lagi. Contoh misalnya menguatnya mata uang euro misalnya, mata uang Eropa, itu dalam rangka apa? Ingin menggulingkan kejayaan dolar. Dulu tidak ada. Inggris mulai mendasarkan mata uangnya pada emas dan perak. Dia tidak mau terdeteksi lagi dengan dolar. Inggris. Kemudian beberapa negara-negara, misalnya di Arab Saudi, kalau tidak silap saya Abu Dhabi atau apa, itu mulai menggagas mata uang. Dulu pernah Mahathir Muhammad juga ingin menggagas mata uang bersama, tapi kekuatannya emas dan perak. Tapi akhirnya diporak-porandakan, karena mereka tahu kalau seandainya mata uang umat Islam ini sama, pasti mereka akan kalah. Mata uang itu luar biasa itu. Nah, kita bisa, Indonesia nih bisa. Selat Malaka aja itu sekarang menjadi selat yang dilalui secara internasional, dan itu dilalui oleh negara-negara barat dan tidak bayar. Cukainya sangat kecil. Padahal kalau seandainya itu dilakukan kerjasama aja Indonesia-Malaysia, kapal-kapal dari barat bayar, itu sudah bisa kaya itu. Karena dari dulu sampai sekarang Selat Malaka itu adalah selat yang paling bergengsi di dunia, untuk kemudian masuk ke daerah Filipina, masuk ke daerah Cina, dan daerah-daerah negara-negara lain, termasuk ke Australia. Kenapa? Di samudra itu, pertama, angin terlalu kencang, kedua, terlalu dalam, dan terlalu jauh melalui daerah itu, bahkan tidak aman. Tapi Selat Malaka aman. Strategis sekali. Indonesia itu adalah wilayah strategis. Jadi kalau kita berkaca pada mata uang tadi itu, maka mata uang yang paling bergengsi sebenarnya dinar dan dirham. Cuma pertanyaannya, apakah Indonesia berani melawan Amerika dalam persoalan mata uang? Wallahu a'lam bishawab. Kemarin saya baca di laporan, di perairan kita itu ternyata banyak kapal laut mondar-mandir. Dan itu bukan kapal laut kita, kapal laut asing. Belakangan, nggak tahu ya, saya tidak tahu apakah kemudian naiknya, saya tidak tahu ya, apakah naiknya Anies Baswedan yang diisukan akan menjadi seorang kepala negara itu memunculkan benak bahwa dia adalah pemimpin umat Islam atau tidak, saya juga tidak tahu. Tetapi itu bereaksi. Kenapa? Pasukan Amerika di Afghanistan itu ditarik, lantas kemudian membuat semacam pertahanan militer, apa istilahnya itu. Jadi Indonesia ini ternyata sudah dikepung 7 titik pangkalan militer. 7 titik sudah nih ada pangkalan militer. Kita nggak tahu nih
kejadian politiknya seperti apa tadi itu. Tetapi jelas bahwa kalau kita lihat di beberapa media sosial, orang yang menjelaskan tentang mata uang dinar dan dirham dan menyingkirkan dolar itu sudah semakin menguat. Ya memang ya otot-ototan lah kalau bahasa kita kan. Yang selama ini kita menggunakan uang rupiah, kalau seandainya digunakan mata uang dinar dirham atau patokannya adalah emas perak, pasti kuat. Rupiah pasti kuat. Tapi kenapa tidak terjadi antara perspektif ilmu dengan tekanan itu berbeda? Ini contoh nih. Saya punya kawan, dia sudah S3. S3 apa? S3 kalau di sekolah apa namanya? Guru BP. Guru yang menjadi pengawas atau komunikasi dengan mahasiswa. Satu saat dapat tekanan dari atas. Ini contohnya misalnya begini. Contohnya misalnya ada pemilihan badan eksekutif mahasiswa. Ternyata bos bilang, jangan itu yang dipilih wajib menang. Sementara ilmunya tidak seperti itu. Ilmunya harus mendekati mahasiswa, harus ngobrol dulu, ngomong dari hati ke hati. Ilmunya menunjukkan itu, tapi ilmu ini tidak bisa diterapkan. Kenapa? Ada tekanan dari atas. Pokoknya itu, tidak boleh itu. Bayangkan. Sama dengan kasus ini, kajian manapun pasti akan mengatakan kalau menggunakan dinar dirham atau mata uang kita tetap rupiah, tapi ada emas dan perak yang dijadikan sebagai patokan di BI, katakan demikian, itu pasti menguntungkan. Itu ilmunya begitu. Tapi kenapa tidak dilaksanakan? Ada tekanan dari bos besar. Siapa? Siapa lagi? Kalau bukan negara-negara adidaya. Tidak boleh, tidak begitu disiplin ilmunya. Begini, mau apa? Padahal ilmunya sudah jelas sekali, gitu. Buku-buku sudah ditunjukkan. Fikih juga mengatakan demikian. Tidak mungkin fikih ini salah. Al-Quran juga mengatakan bahwa menunjukkan emas dan perak itu adalah dua jenis logam mulia yang tahan terhadap inflasi. Nah, itu. Jadi dua yang kita bahas dalam kajian ini, pertama berkaitan dengan memalsukan mata uang, hukumnya adalah haram. Baik mata uang hakiki seperti dinar dirham yang ada kandungan emasnya secara langsung atau peraknya secara langsung, atau mata uang substitusi tadi itu, mata uang yang ditopang oleh adanya emas dan perak. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, dua hal inilah yang dianjurkan dalam Islam untuk kejayaan umat sebenarnya. Untuk kejayaan umat, bukan hanya Islam ya, karena disebutkan Islam rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Jika diterapkan Islam, sukseslah manusia itu. Sukses dia. Tapi kalau tidak diterapkan Islam, bagaimana Islam disebut rahmatan lil alamin? Nggak diterapkan. Kan Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam rahmatan lil muslimin. Islam itu bukan hanya rahmat bagi Islam saja, bukan, tapi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, baik muslim maupun non muslim. Ketika menjalankan Islam, insya Allah dia akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kesuksesan, dan dia tidak lagi berada pada posisi menjadi orang yang miskin, terhina, terjajah, atau tidak bisa mengedepankan dirinya sendiri kecuali orang lain yang mengendalikan. Itu hakikat dari apa yang tadi kita sebut sebagai ketentuan dalam menetapkan mata uang tadi itu. Jadi ini juga berlaku. Mereka bawa dolar berapa rupiah saja sudah bisa beli apa? Beli pulau.
Siapa yang bisa menekan Amerika, memberikan undang-undang, berapa sih yang dicetak dolar itu sebenarnya? Dia kemudian potong mungkin kayu, mungkin cetak kertas jutaan dicetak, bawa ke Indonesia, kemudian diganti dengan pulau kita dibeli, misalnya dibeli pulau kita itu, emas kita ditukar dengan apa? Dengan hanya kertas. Bayangkan, emas kita dibeli hanya dengan kertas, emas kita dibeli hanya dengan yang disebut dolar. Pulau kita dibeli oleh kertas, hancur. Dia cuma buat kertas saja, yang kemudian kekuatannya berdasarkan pada perjanjian. Sudah, akhirnya selesai. Kenapa selesai? Kalau kita lihat di berbagai wilayah di Indonesia ini, habis. Tinggal lagu aja, tanah airku. Tanah entah punya siapa, air entah punya siapa. Di Medan umat Islam sudah terdesak sampai ke pinggir kota. Di mana-mana begitu. Mereka sudah manfaatkan apa? Apa yang menjadikan mereka kaya? Kertas tadi itu. Kekuatan itu kertas yang bisa ditukar. Oh, usaha ini. Kalau betul-betul memang usaha, itu tak ada masalah. Tetapi memang kekuatan mata uang setelah perjanjian Bretton Woods tadi, itulah yang membuat Indonesia ini semakin lama semakin didikte oleh mereka. Terjadilah penjajahan mata uang. Mata uang kita didikte. Mata uang dia siapa yang mendikte? Nah, gitu. Jadi mungkin diskusi kita hari ini berkaitan dengan pemalsuan mata uang dan sistem peredaran mata uang. Nah, hukumnya bagaimana Ustadz? Kalau misalnya pertukaran mata uang boleh selama memang kita melakukannya yadan biadin, langsung. Kita mau kemana? Mau ke Malaysia, tukar rupiah dengan ringgit Malaysia, boleh? Boleh. Kita mau kemana? Mau ke Arab Saudi, tukar rupiah dengan real. Kita mau kemana? Ke Amerika, tukar rupiah dengan dolar. Nah, ini kan mata uangnya, boleh? Boleh. Tapi ya dan biadin, langsung. Kemudian mereka yang berbisnis itu bagaimana? Berbisnis mata uang, mengambil sedikit keuntungan, itu kan bisnis. Lah, namanya boleh pertukaran, berarti bisnis dalam persoalan itu adalah boleh. Yang tidak boleh mana? Yang tidak boleh itu tadi, monopoli mata uang satu, dan tidak boleh jual beli atau apa namanya istilahnya, money changer itu ya. Itu kalau tidak langsung tidak boleh. Harus yadan biadin, kontan dengan kontan. Hari ini berapa tukar, boleh. Hari ini ya, tapi besok lah ya aku bayar, nggak boleh. Harus kontan dia. Mana rupiahmu ini? Besok lah, nggak boleh. Wajib di hari ini. Namanya yadan biadin. Jadi money changer itu boleh kalau yadan biadin secara langsung. Kalau bertempo tidak boleh, karena ini jual belinya adalah yadan biadin. Sama dengan jual beli yadan biadin yang lainnya tadi itu. Yadan biadin atau namanya takobut namanya. Jual beli secara langsung. Kalau bertempo tidak boleh. Sama dengan begini, bolehkah orang kredit emas? Menurut Islam tidak boleh. Kredit emas tidak boleh. Dia harus bayar langsung. Kalau hutang emas boleh, tapi hutang emasnya bayar langsung. Contoh, hutanglah emasmu, nanti ku bayar emas juga. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau misalnya 24 karat selama 10 gram 24 karat, ya bayar juga, tapi tak boleh cicil. Cicil sedikit ya, 1 gram, 2 gram tidak boleh. Langsung dia 10 gram ya bayar. Kalau hutang, ya hutang 10 gram 24 karat ya bayar 10 gram 24 karat, dan tidak boleh nyicil pakai emas, tidak boleh, atau nyicil pakai duit. Jadi kredit emas itu sebenarnya tidak boleh. Kredit emas itu tidak boleh. Kalau mau bayar,
kontan. Karena apa? Di dalam hadis Nabi SAW dilarang jual beli emas dengan bertempo. Yang dibolehkan takobut tadi itu. Berapa Pak emas 1 gram? Sekian. Ambillah 10 gram. Nah, kasih duitnya, ambil emasnya. Udah, selesai. Boleh, halal. Tapi kalau bertempo, boleh Pak, kredit. Nggak boleh. Jadi orang yang usahanya mengkreditkan emas, itu hukumnya adalah haram. Nggak boleh. Kenapa? Nabi melarang berkaitan dengan itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya tadi Ya. Yadin biadin itu kan pertukaran langsung. Ya. Itu biasa dalam Islam kan pertukarannya setara. Kalau Ya. emasnya 22 karat, tukar dengan 22 karat. Ya. Kalau kasusnya uang kertas rupiah tadi kok bisa di 15.000 harga dolarnya, itu kan nggak setara namanya. Itu apakah boleh, apakah haram? Nah, yang melakukan perbuatan monopoli itu yang berdosa. Kita ini kena kedoliman, yang harus menerima apa adanya. Karena itu makanya kan harus ada usaha. Bagaimana caranya dolar itu tidak mendominasi rupiah, walaupun ini bukan bukan upaya kita secara individu, karena ini sebenarnya adalah kekuatan negara untuk melakukan vis a vis tadi itu, berhadap-hadapan. Tapi kita bisa melakukan muhasabah kan kepada negara, bisa melakukan nasihat kepada negara. Jadi kalau kemudian beli emas pakai dolar misalnya, kita punya dolar, beli emas misalnya, emas sekian, halal, boleh. Cuma lagi itu tadi harus dilakukan yadan biadin. Nah, pada zaman ini yang kemudian akhirnya ulama berijtihad, boleh karena di sana ada transaksi. Kenapa? Transaksi jual dan beli. Walaupun transaksi jual beli kekuatannya tidak sama. Sebenarnya kekuatan rupiah, kekuatan dolar dengan emas itu tidak sama. Tidak sama. Lah satu kertas. Kekuatan kertas ini kan cuma ditopang oleh kekuatan perjanjian atau kekuatan di kekuatan hukum di negara. Tapi kekuatannya sendiri sebagai sebuah benda itu tidak punya itu. Uang kertas itu tidak punya. Kalau emas punya, kekuatan benda itu ada harganya. Lah kalau emas misalnya dinar tuh digeprek-geprek, dinar uang benggol dicocok, tetap emas dia masih laku, masih. Kertas coba uang 100.000 koyak-koyak, rek, ngumul, laku lagi, nggak laku. Itu emas masih laku. Nah di situ ya. Makanya ulama beristihad, akhirnya kemudian transaksi walaupun kekuatannya tidak sama, tapi dipahami sama oleh manusia, hukumnya boleh. Itu kan dipahami sama itu akhirnya. Dengan terpaksa harus dipahami dengan sama. Padahal tidak sama. Gitu. Makanya transaksi ini kemudian dinyatakan sebagai kebolehan. Kenapa? Kita di bawah kedoliman mata uang dolar itu. Di bawah kedoliman itu hingga berimbas juga pada mata uang kita secara langsung. Mungkin demikian. Jadi kalau hukumnya sah karena itu disebut dengan jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada uang sebagai alat tukar untuk diperjualbelikan, dan ada ijab qabul. Makanya sah walaupun secara hakiki kekuatannya tidak sah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi atau ada yang ingin memberikan komentar terhadap persoalan ini? Falyatafadhal masykur. Silakan. Ya. Ya. Uangnya itu apa yang saya nggak ada sendiri gitu Pak? Gimana? Tadi Coba Pak. Ya kita kan transfer sama cewek sama Ina. Ya. uang. Kan timbul beliau gitu ya. Ya. Apa yang saya nggak sendiri? Apa ini punya sendiri juga?
Apa Indonesia nggak mau nyetak sendiri gitu? Ya kena ketok dia nyetak sendiri sama keuangan dunia. Ya mereka siapa yang ngetok? Indonesia berani ngetok orang itu. Contohnya gini, saya bos, ini raja ya. Kalau kita pakai sistem kerajaan, raja melakukan kesalahan, siapa yang berani tegur? Gak ada. Raja itu di atas hukum, nggak ada yang berani getok. Nah kalau prajurit melakukan kesalahan, getok, hukum, kan gitu. Ini idenya bagus, Tan. Ya. Ya kan itu kertas, Indonesia juga bisa cetak kertas dolar kan, bayar aja dolar. Kenapa Ya, bisa? ya tangkap Indonesia. Ya. Ya Bank Dunia itu kan nyetak sendiri. Dia kan nyetak keuangan sendiri. Pertanyaannya ada aturannya, ada. Cuman siapa yang mengawasi? Kalau orang tuh deal-dealan, siapa mengawasi? Berapa dolar tersebar di dunia ini? Undang-undang, oke, ikut undang-undang. Undang-undang kan orang yang buat sendiri. Orang undang-undang manusia kan terserah awak undang-undangnya apa. Saya misalnya, ini mohon maaf nih, saya guru pesantren, saya buat undang-undang, saya guru juga, saya buat undang-undang. Setiap guru harus masuk barcode. Kalau tidak saya gaji misalnya. Semua guru barcode. Yang tidak barcode tidak digaji, tidak barcode. Saya guru juga, tapi tak pernah barcode saya. Undang-undang saya buat untuk guru, tapi bukan untuk saya. Itu terjadi, iya. Akhirnya kemudian, kenapa saya tidak barcode? Dikecualikan saya bilang. Sama ada guru yang sudah tua lah mungkin. Tapi kita sudah tetapkan, setiap ini guru harus barcode. Kami guru, saya zalim dalam persoalan itu. Misalnya, saya tidak zalim karena ada pengecualian. Nah di sini tadi yang buat undang-undang siapa? Yang buat undang-undang manusia. Kemudian yang menetapkan siapa? Manusia. Kalau dinar tidak. Terserah Anda mau buat uang dinar berapapun asal emasnya cukup. Bayangkan. Siapa yang pegang emas dialah yang berjaya di dunia ini. Sekarang kan enggak. Walaupun negara punya emas, tapi kekuatan sana mengatakan tidak. Sekarang ini kekuatan apa? Kekuatan bersenjata. Kekuatan itu tadi, sistem keuangan. Kalau zaman Nabi tidak. Siapa yang punya banyak emas, berarti dia yang paling kuat. Kalau sekarang, undang-undang yang buat sopo mereka. Untuk apa ya kejayaan mereka? Gitu. Makanya kan kekuatan mereka itu ditopang oleh undang-undang yang dibuat oleh mereka. Dibuatlah undang-undang supaya apa? Supaya 3 periode, sebelumnya nggak ada tuh. Supaya apa? Supaya yang buat undang-undang ya kawannya juga. Ya, jadi lah sopo yang bawa undang-undang. Ya kawan-kawannya juga yang buat undang-undang. Supaya apa? Supaya memajukan kawannya juga. Ya sama. Dengan yang di atas yang buat undang-undang sopo, ya kawannya juga. Untuk apa? Ya untuk menjayakan dia juga. Berapa harus cetak dolar? Sekian. Yang nggak setuju ya. Kalau kita ini kan kalau dalam bahasa agama Hindu kaum sudra, kaum bawah kita ini. Ngejek itu orang tuh. Kita disebut sebagai negara dunia ketiga. Bayangkan. Mereka menyebut dirinya negara apa? Negara satelit. Mereka menyebut dirinya negara adidaya. Nah, kita negara satelit yang bisa digetok aja. Tapi kalau sebelum Republik Indonesia ini, sebelum 45, ya. Jauh misalnya kalau kita ambil standarnya 350 tahun. Ya. Belanda dulu di sini, walaupun itu bohong, tidak semua kan. Sebelum itu kan ada kerajaan-kerajaan. Ada. Di sana juga seperti Aceh itu cetak dinar, walaupun tidak sesuai dengan Islam, cetak perak, dirham. Setelah Republik Indonesia ini, kok bisa jadi ada rupiah yang kertas gitu? Yang jadi pertanyaan, siapa yang punya otoritas mencetak itu di Indonesia? Ya Badan Keuangan. Badan Keuangannya kuliahnya kan ke Amerika. Nyontoh bagaimana Amerika buat, nyontoh bagaimana mereka buat. Kemudian dulu ada namanya apa namanya itu,
apa preman ekonomi atau apa, saya nggak kalau paham itu, yang kemudian kuliahnya di Amerika, mereka kemudian buat kesepakatan, mereka kemudian buat keuangan sendiri, ginilah di Amerika, mereka tiru, ya selesai lah. Ya begitu. Ya yang lama-lama disebut kolot, nggak pakai dinar, nggak pakai dirham. Ini salah satu yang menguntungkan. Jadi nggak ada lagi sistem keuangan berbasis kepada riba atau apa segala macam, yaitu ketika mereka kuliah di Amerika muncullah orang-orang tersebut gitu. Ketika misalnya kalau pada masa Soekarno itu pernah katanya mata uang itu berbasis pada emas, tapi masuk kemudian kelompok-kelompok yang kuliah di Amerika ini, kemudian naiklah Soeharto sebagai presiden, tidak pernah lagi mata uang itu menjadi dinar dan dirham, tidak pernah. Kenapa? Karena memang tahun 1944 Amerika sudah menetapkan siapa yang pakai mata uangnya pakai emas dan perak, maka Amerika akan turun dan mereka yang akan menghukumnya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Mereka takut. Nah kalau kita pakai emas perak, selesai. Dolar nggak laku itu. Nggak bisa dia bawa kertas dolar itu, beli pulau kita tuh nggak bisa. Kau bawa dolar ke sana, jangan kau bawa dolar aja. Mana emasmu, bawa kemari. Loh gitu kan? Mana emas? Kenapa? Wes berapa? Nanti kemudian dikalkulasikan di kursnya berapa. 1 rupiah sama dengan berapa emas? 1 dolar sama dengan berapa emasnya? Kita taruhlah sama. 1 dolar sama dengan 4,25 gram emas, 1 rupiah sama dengan 4,25 gram emas. Sama misalnya kita buat 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Mereka bawa dolar dari Amerika sana, cuma bawa kertas doang, nggak bisa. Emasmu mari, jangan hanya kau bawa dolar doang. Emasmu berapa? Ini dikoyak-koyak uang dolar ini, diinjek-injek udah nggak laku. Emas diinjek-injek, dicelup-celup, belam, kalau bahasa Melayunya dibelam-belamkan, masih tetap emas dia laku. Jadi ketidakmampuan mereka merengkut emas itulah yang kemudian terjadi perjanjian Bretton Woods itu tadi. Jadi kalau nggak bikin begitu, kalau nggak bisa beli pulau dia. Kenapa? Emas itu harus dibawa, nggak bisa dia beli pulau. Emas, mari emasnya. Kalau katakanlah satu pulau katakanlah 5.000 dolar, sementara 1 dolar sama dengan 4,25 gram emas, ya kalikan aja lah. Bukan hanya bawa kertas doang di antar negara, bawa kertas dan bawa emas sekalian kemari, baru preman sama preman main kan gitu. Lah ini dia cuma motong kayu berapa deret, dia cetak kemudian kertas banyak-banyak, bisa beli pulau di sini, bisa buat tambang di sini. Bayangkan aja, ini penjajahan yang luar biasa. Bisa beli apapun dengan kertas. Ibaratnya 10 buah kayu bisa beli separuh negara. Wah, ini luar biasa. 10 kayu untuk buat kertas, kemudian bisa beli separuh negara. Wah, ini kan mantap itu. Kira-kira begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Baik, mungkin demikian. Jadi intinya bahwa 3 monopoli itu hukumnya haram. Kemarin kita sudah menjelaskan monopoli barang haram. Monopoli harga kemarin juga haram, dan termasuk ini adalah monopoli mata uang tanpa ada emas atau tanpa ada perak sebagai pendampingnya, itu juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap bahwa negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan mengamalkan apa saja yang terdapat di dalam fikih Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a'is sa'ilin. Sallallahu alaihi
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.